belajar bareng kali ini kita bakal ditemani oleh dua tutor kita seperti biasa, ada Kak Dini dan dia ini adalah mahasiswa di semester 2 di Teknik Sipil UGM dan ditemenin juga oleh kakak tutor kita yang paling baik dan sabar ini namanya Kak Rindi. Dan Kak Rindi ini juga dari Fakultas Teknik tapi Teknik Arsitektur di semester 2 juga. Oke, malam ini kita bakal belajar garis sudut dan geometri. Dan buat Kak Rindi dan Kak Dini boleh dimulai kelasnya. Semangat teman-teman semua. Semangat. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran jelas. Oke, langsung aja materi hari ini garis sudut dan geometri. Oh, ini ada intermezzo dulu ya buat sudut-sudutan. Pasti kalian juga udah pernah ketemu sama ini. Dari yang paling sini, ini ada sudut siku-siku ya. Tandanya pasti tahu lah kayak gini. 90 derajat. Kemudian ada peraturan sudut lagi nih. Kalau ada garis lurus, itu kan garis lurus tuh sudutnya 180 ya. Seumpamanya garisnya dipotong buat jadi dua sudut, gini berarti kan sudut antara A ditambah sudut B itu 180. Diingat-ingat, garis lurus 180. Terus kalau segitiga, penjumlahan sudut-sudut segitiga A, B, C itu juga 180. Gampang ini. Terus ini ada segitiga sama kaki. Tandanya itu biasanya kayak gini, ada garis 2 di kakinya. Berarti dia sama kaki. Nah, sudut yang di bawah kaki itu pasti sama nih. Ada sudut A sama sudut A. Terus sudut B ini berarti kan sisanya dari 180 tadi dikurangi 2A. Iya Kak? Iya Kak. Oke, lanjut. Terus ini ada lingkaran. Sudut lingkaran itu total 360 ya biasanya, atau ditandai dengan 2pi. Ya benar. Terus lingkaran lagi nih. Kan ini ada ini ya, pusat lingkaran. Terus dia buat garis yang ke pojok lingkaran, maksudnya kena garis lingkaran itu sama dari titik-titik ini tadi. Dia juga ngenain ke satu titik di garis lingkaran itu. Nah, sudut yang di sini itu 2 kali dari sudut yang di sini. Seumpamanya aku buat lagi sudut nggak bisa ya, susah ya, susah ya, pokoknya gitulah. Terus kalau ini lingkaran lagi, dia buat garis yang diameter, jadi harus lewat tengah ya. Terus ini di sudut yang pojok ini dia ambil ke satu titik. Nah, sudut yang kena di garis lingkaran ini pasti 90 derajat atau sudut siku-siku. Terus semua bangun kayak gini, ada bangun segi 4, itu total sudutnya itu semuanya, sudut ini, sudut ini, sudut ini, itu 360 derajat. Terus ada nih yang terakhir, kalau semua ada garis lurus, terus ada garis lurus lagi, nah tapi yang ini harus sejajar ya, yang garis ini sama ini. Nah, sudut antara yang ini sama yang ini kan berlawanan, kayak tabrakan gitu. Nah, itu sudutnya sama. Terus ini juga si A sama si A kan berlawanan. Nah, itu sudutnya sama. Terus ada lagi kayak tadi. Terus juga di sini kan ada garis lurus ya. Terus berarti kan A tambah di B ini 180 derajat gitu. Hati-hati. Paham ya semuanya? Masih gampang ini. Udah Kak, perbanyak latihan supaya terbiasa guys. Ayo semangat belajarnya. Lanjut Kak Rindi. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau screenshot sedikit amunisi ini. Boleh banget. Sebelum dilanjut ke materi selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya teman-teman. Sebenarnya hari ini materinya dikit banget ya guys, cuman 2 slide doang. Terus kalau geometri itu yang penting kalian ngerti tentang apa sih rumus dasarnya doang. Ya biasa, maksudnya kayak luas persegi panjang, lingkaran, trapesium, segitiga yang pasti kalian udah hafal gitu kan.
Terus kesebangunan juga, intinya sisi-sisi yang bersesuaian tuh perbandingannya sama. Sudut-sudut yang bersesuaian juga besarnya sama. Cuman kayak gitu intinya kalau geometri. Kayak jadi lebih enak langsung ke latihan soal saja. Oke, mungkin teman-teman dari dua pemaparan materi tadi ada yang masih bingung atau belum jelas, buat ditanyain, atau udah pada paham semua nih? Yang paham apa kasih reaction apa gitu. Nah ya, boleh buat yang udah paham boleh chat juga di kolomnya. Sepi Paham Kak? kali. Paham Kak? Oke, Oke. mantap. Ya teman-teman udah pada Semoga pinter nih paham. juga. Iya, Oke, berhubung betul. udah paham, langsung aja kita lanjut ke latihan soalnya nih. Oke, alhamdulillah paham Kak. Nih langsung dikerjain. Kuncinya di segitiga sama kaki ya. Kasih waktu berapa menit ya? 1 menit cukup lah, Buat yang udah cepetin. ketemu boleh banget buat drop Mm-mm. jawabannya di kolom chat. Nggak usah malu teman-teman. Kita semua di sini belajar bareng-bareng sampai jadi pinter bareng. Oke. Ya, Kenapa, Dek? Dek, senyumnya mana? Iya, aku. Virus sih. Enggak, nggak mau dideketin. Mungkin teman-teman ada yang bocor ya. Boleh di-mute dulu. Ini udah ada yang jawab nih, 110 Kak, 110. Yakin nggak nih? Mungkin teman-teman yang lain punya jawaban yang lain. 110 juga nih. wih, udah pinter-pinter ya. Bener nggak ya 110? Widi ada yang ngasih caranya juga. 50 tambah Mantap 20 banget ada tambah caranya sih. Betul, Besok betul, boleh betul. DM jadi tutor juga nih. Ya, Agnesia, boleh banget, boleh banget. Oke, mungkin langsung kita buka aja ya teman-teman jawabannya apa. Oke. Nah, kan 110, ada benar. benar. Kan ada segitiga sama kaki ya. AC pasti sama kayak AC kayak tadi si kaki, AC sama kayak CD. Terus kan sudutnya di bawah kaki tadi sama ya. Berarti sini 65, sini 65. Ya kan? Terus sudut segitiga tadi kan 180. Berarti sisanya di sini 50. Terus ada segitiga lagi nih, segitiganya aduh jelek ke sini. Nah, totalnya juga 180 ya kayak si Agnesia tadi jawabnya 180 min 50 min 20 110. Oke, lanjut. Apa nih? Yo, semangat. Udah ditunggu sama calon cutting masing-masing. STI ITB 22. Oh, bukan Oke, admin teman kita dari nih. Palembang. Oke.
Berapa nih? Yang kamu boleh buat langsung tulis jawabannya nih di kolom chat. Yuk, 120, Kak. 20 juga nih, ada Masih lagi. gampang ya. Mm-mm. 120, Kak. Oh, ada yang beda 124. Yang lain berapa nih? Mungkin ada yang beda lagi. Iya, 120, Kak. Kai. Oke, mungkin langsung kita bahas aja ya teman-teman. Jadi jawabannya Iya, adalah 120 derajat. Bener banget nih. iya nih. Gimana sih caranya? Oke, langsung aja ke caranya. Tadi udah dijelasin amunisi-amunisinya ya. Terus kita jadi tahu kan apa ya? Kan ini kayak diperpanjangin gitu bisa. Sebenarnya caranya banyak. Tergantung Mbok selanjutnya. Kan ini kan teman-teman punya di sini 40 derajat ya. Nah, karena ini jajar genjang, berarti kan sini sudutnya sama 40. Nah, terus tak kasih tahu kalau jajar genjang itu antara kan tadi kayak ada garis perpanjangan gitu ya. Berarti kan sudut yang ini, yang kini, yang ini di sini itu kan sama kayak di sini. Berarti totalan antara sudut yang berhadapan ini sama ini itu juga 180 derajat. Paham? Itu juga bisa. Jadinya nanti di sini kan 40. Terus di sini udah ada 80. Berarti ini di sini sisanya berapa? Itu bisa. Sisanya adalah 60. Nah, kan tadi ada aturan tuh kalau sudut yang di sini itu sama kayak sudut yang di sini 60 berfungsi lah. Terus ya udah sini berarti 40 itu bisa. Terus atau pakai cara yang ini tadi juga bisa kan sini udah nemu 40. Terus ini pakai segitiga 180. Ketemulah di sini 60. Nah, ini tinggal sisanya dari 180 kurangi 60. Begitu. Jadi kayaknya pada pinter-pinter langsung lanjut aja. Ntar ini rebutan hadiah deh kayaknya pas kuis. Iya nih, udah pada pintar semua ya. Oh, lanjut Ini ada aja. yang mau ke screenshot caranya. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih tentang sudut nih. Ya. Sudut Y 135. Udah ada yang jawab nih, 85. 85. Bener nggak ya? Kayaknya tipis-tipis sih. Oh bener deh kayaknya. Tipis-tipis. 85. 85. Kira ada yang beda? Nggak, 85. 85 lagi nih. 85. Kompak ya pada.
langsung Oke, kita dibahas buka aja aja. ya. Dan Yes. langsung dibahas. Jawabannya 95. Ini Kok bisa? kok bisa 85 itu 95 ya? harusnya. Ayo. Kok Ayo. bisa? Jadi guys, kita Ya mending itu kita kerjain bareng-bareng aja. oke, jadi caranya gimana tips hacknya? Itu kita ambil garis tengah di sini, motong. Terus kan kayak tadi ya, ini semuanya kita panjangin ke sini lah biar jelas ya. Itu jelek amat. Terus teman-teman kan punya sudut di sini 140. Berarti di sini sisanya berapa? 40 kan? Kan garis lurus ya. Garis lurus 180 derajat, 180 derajat. Terus ini juga sama. Ya kan? Sisanya di sini berapa? 45. Ya udah. Karena sudut yang di sini sama sudut yang di sini sama, jadi sini sama 40. Terus antara sudut yang di sini sama di sini itu juga sama, berarti 45. Begitu, terus dijumlahin jadi 85. Oke, jadi benar ya Totalnya. jawaban dari teman-teman. 85 yang benar. Buruk sekali. Tolong dimaklumi karena tutor juga manusia, guys. Maaf ya teman-teman, tidak Mungkin teliti. ada yang mau screenshot, tak benerin dulu. Ding. Ding. Oke, aman. Boleh banget nih di screenshot. Pantesan ku bingung. Maaf ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, Mantap. sekarang volume nih tentang bangun-bangun ruang. Oke. Diketahui volume sebuah balok adalah 192 cm kubik. Dengan perbandingan panjang, tinggi, dan lebar 3:4:2. Berapakah panjang seluruh rusuk balok? 1 menit ya. Berapa nih guys? Berapa nih yang udah ketemu drop jawabannya nih? Ayo drop jawabannya to everyone aja. Dua empat. Ya ya. Yoi banget. Oke, jangan lupa dibaca itu kalimat di kiri samping. Typo lagi, astaga. Dia ngetik gak keren. Mohon maaf, sudah lelah. Dua empat Nih, tiga enam dua. ada yang D tuh. Ada yang 72, ada yang 36, ada yang 24. Yang benar yang mana nih? Oke, kita bahas. Oke. Jadi jawabannya adalah 72 guys. 72. 72 dari mana 72? Dari volume balok. Dari 4P ditambah L ditambah T, Kak. Oke, Oke. boleh. Coba Boleh bisa banget tuh. dijelasin. Tadi mau lanjut menjelaskan nggak nih? Keren banget, berani mengutarakan jawabannya.
Oke, mungkin boleh lanjut Kak Rini deh. Gimana Kak? Tes, tes, Kak tes. Rini malah beku guys. Oke, Kak Rini Tes, tes, masuk. tes. Masuk Kak. Astaga. Mohon maaf, untung nggak tahu ini laptopnya reconnecting. Oke. Diketahui volume sebuah balok 192, berarti rumus volume balok dulu. Panjang kali lebar kali tinggi. Kalau suara aku nggak jelas, putus-putus atau apa, bilang aja ya. Oke, siap. Jelas kok Kak. Volumenya 192. Terus tadi yang panjang tinggi lebar itu dikasih variabel aja, karena kan masih perbandingan ya. Bebas mau dikasih X, Y, A, B, C, bebas. Kalau ini kebetulan pakainya Y, 3Y kali 2Y kali 4Y. Terus kalau 3Y, 2Y, 4Y dikaliin kan jadinya 24Y pangkat 3. Berarti kan bakal ketemunya Y pangkat 3 itu adalah 8. Berarti Y-nya 2. Nah, karena kita udah tahu Y-nya 2, nanti tinggal dimasukin aja ke setiap perbandingan tadi, ke setiap perbandingan panjang tinggi lebarnya aja. 3Y berarti kan 3 kali 2 tinggalan 6, 4Y 8, 2Y 4. Terus setelah itu tinggal kita cari seluruh rusuknya. Nah, kan kita tahu ya kalau balok itu ada panjang, lebar, tinggi, itu tuh masing-masing tuh 4. Berarti kalau panjang, lebar, tinggi ditambahin semua, tinggal dikali 4. Berarti 6 tambah 8 tambah 4, itu berapa? Dikalikan 4. Oke, 18 kalikan 4, 72. Begitu doang. Masih easy. Oke, mungkin masih ada yang bingung, boleh buat tanya nih teman-teman. Pasti kalian paham nih. Atau udah paham nih? Paham lah. Lanjut ya. Oh, kalau ada yang cara lain yang lebih mudah gitu boleh. Boleh banget, guys. Oke, berhubung udah pada paham, langsung aja kita lanjut nih guys. Ke soal Lanjut. berikutnya. Di dalam lingkaran besar, terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat seperti pada gambar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika diameter lingkaran kecil adalah 4, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah ini juga mudah. Ini tinggal pakai rumus lingkaran. Rumus luas lingkaran. Delapan. Ada yang jawab 8 tapi tidak everyone. Yang kata boleh buat jawab. Nah, itu 8P. 8V. Itu maksudnya pasti sama ya. Delapan pi. Ya, sambil teman-teman mengerjain ini juga ada quote dari Kak Rindi nih. Jangan takut dikejar waktu, bikin waktu yang ngejar kamu juga. Aku juga nggak tahu guys itu maksudnya gimana. Iseng doang. Ya, maksudnya kalau ngerjain tuh cepet gitu loh. Oke.
maksudnya simpel. 8pi. Oke. Mungkin langsung kita bahas aja ya teman-teman. Jadi jawabannya yaitu benar banget 8pi. Gimana sih Kak? Tinggal kita cari luas lingkaran yang besar dikurangi 2 luas lingkaran yang kecil. Oke, pasti kalian sudah pada mengerti bagaimana mengimplementasikan rumus luas lingkaran ke dalam soal. Ya udah tinggal PR kuadrat kan ya. Tinggal R-nya yang lingkaran besar 4, R-nya yang lingkaran kecil 2. Tinggal dimasukkan ke rumus. Nanti ketemu 8pi. Oke, benar banget. Kayaknya masih gampang ya teman-teman. Iya, ini masih gampang. Dan kayaknya sampai nanti juga gampang deh. Jadi kalian jangan sampai kelewatan kuisisnya karena hari ini berhadiah. Wih, Betul banget tuh. Apalagi materinya gampang kayak gini. yalah, gas banget. Tadi udah dikasih tahu Oke, belum tuh hadiahnya apa? hadiahnya apa nih Kak? Nah. Lanjut aja ya. Jika luas persegi A, B, dan C berturut-turut adalah 16, 36, dan 9, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah ini juga bisa kalian pasti. Sudah pintar semua. Amin. Satu enam sembilan. Ada lagi yang sudah? Berapa ya kira-kira ya? Kita cari yang diarsir aja ya. Yang diarsir doang loh. 87, Kak. Oke, mantap sekali. Oke, mantap banget tuh. Bisa nih sharing nih cara Gimana kerja caranya ini. biar dapat 87? Iya, jadi pakai rumus luas arsir. Luas arsir sama dengan luas besar dikurang luas alas A, ditambah luas alas B, ditambah luas C, ditambah luas D. Jadi kan luas besarnya ketemu 169, terus dikurangin 16, ditambah 36, ditambah 9, ditambah 21. Nah, jadi 169 dikurang 82 sama dengan 87. Mantap Mantap sekali. sekali. Mantap banget. Keren. Thank you. Sudah membantu meringankan beban. Oke, berhubung udah dijelasin sama teman kita juga, kita lihat juga nih berapa sih hasilnya teman-teman. Oke, Jadi jawabannya kayak adalah gini. benar banget 87. Ayo caranya, Kak. 21 dapat dari mana? Oke. Bisa dilihat dari gambarnya dulu. Coba dipahami. Tuh. Kan kalau udah diketahui luas persegi, pasti kita bakal tahu ya, sisinya itu berapa. Panjang sisi maksudku. Nah, karena kita sudah tahu panjang sisinya, berarti kita bisa hitung dong luas segitiganya itu. Oke, jadi luas segitiganya itu dapat dari ini ya, yang sini nih 6, yang sini 7.
7-nya dari mana? Dari 13 dikurangi 6. Oke, begini. Tinggal luas persegi yang besar, itu kan 13 kali 13. Dikurangi luas persegi yang kecil-kecil. Jadi tambahin semua nih. 16, 36, 9. Terus cari juga setiganya. Ketemunya nanti 87. Oke, mengerti ya? Mengerti dua. Oke, dari 4 nih, jawaban 87. Mungkin masih ada yang bertanya nggak nih teman-teman? Oh, itu Kak, ada yang mau screenshot soal yang tadi. Oke, boleh banget, boleh banget. Nih. Oke, sudah. Kalau ada yang masih bingung, bilang aja. Jadi betul banget. Nih ada lagi nih. Overthinkingnya dikurangi atau kamu hebat. Betul, nggak usah Wah, overthinking UTBK 24. Yang penting persiapkan aja dengan sebaik-baiknya. Kalau tugas kita tuh cuman berusaha. oh ya, betul sekali. Apalagi kayaknya kalian udah selesai ya, usaha HBS-nya dan lain gitu. Tinggal fokus ke UTBK. Oke. Mungkin Next. kita lanjut ya teman-teman. Oh, ada yang belum. Ada yang belum selesai. Di balik Dibalik mereka mereka pusing. banyak putih. Oh, halunya. Ya, kita buat mindset matematika tuh membahagiakan gitu loh teman-teman. Oke, Berarti kan apa nih? jarak. Berarti kan gambar di atas. Di bawah ini harusnya. Berarti gambar di bawah. Jika diketahui AB sama dengan 8 cm, maka jarak E ke AB adalah Kayaknya yang ini agak mikir sih emang soalnya. ya. Kayaknya yang ini lumayan. Nggak apa-apa, tapi pasti kalian bisa. Betul, Pak. Kita juga bakal bahas ini sampai tuntas. Teman-teman. Gimana Untuk nih? hasil dari pengorbanan minimal mustahil, bos. Wih, siap-siap. Kak Rindi ini hidupnya emang penuh motivasi, guys. Nggak juga sih, itu cuman kayak menghibur diri sendiri agar tidak insecure. Oke, ada yang mau coba jawab? Apa pada bingung nih? Gimana sih? Oh, EKB. kalau udah penasaran gimana jawabannya, gimana cara jawabnya, ya kita bahas aja. Lagi ngitung nggak benar. Oh, Oke, lagi gitu. mantap. Oke, gak apa-apa. Ditunggu bentar lagi deh.
Gimana sih? Ini 24/11 bukan sih, Kak? Ada 24/11. Yang lain ada juga nggak nih yang sama jawabannya atau ada yang punya jawaban beda nih? Keren banget deh. Mantap, mantap. Ayo Ini daftarkan dicari segi dirimu. garis bangun kan ya, Kak? Iya, Kalau di dicari tutor apa aja. AF per EF sama dengan AB per PB. Keren banget. Udah, bahas aja nih. Gaskan. Oke, kita bahas nih. Jadi jawabannya yaitu 24/11, betul banget. Kayak gimana Intinya sih bisa pakai ketemu? intinya pakai kesebangunan. Atau Tuh, kalau ada yang nemu cara lain yang lebih mudah itu boleh loh share. biar kayak nih pakai ladder theorem. Tuh, Apa itu dijelasin juga. teorem? Oke, karena kita kan tahu ya AB-nya 8. Berarti FB-nya 8 dikurangi AF. Ini buat apa nih si FB ini? Next. Klik. Nah, jadi itu tuh buat perbandingannya. A per AB sama dengan EF per FB. Intinya cuma pakai perbandingan sih. Tinggal dimasukin angkanya kan. 8/8 sama dengan EF. EF tuh yang kita cari. EF per 8 min AF. Karena FB-nya tadi 8 min AF ya. Nah, terus kita perbandingan lagi. CB per AB itu sama dengan EF per AF. Masukin lagi angkanya. 3/8 sama dengan EF per AF. Oke, AF-nya 8/3 EF. Masukin ke yang awal. Udah, intinya tinggal dimasukin, terus hitung. 1 sama dengan EF per 8 min 8/3 EF. Terus, kalau udah dihitung, hitung, nanti akan ketemu EF-nya 24/11. Kalau ada yang bingung, tanyain aja. Boleh banget loh. Nggak usah loh teman-teman. Ini caranya emang nggak berputar-putar. Tapi intinya cuma kesebangunan. Intinya cuma kesebangunan. Nggak mau SS soalnya, oke boleh. Bentar. Yang mau SS soalnya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut. Ini teman-teman, ada yang bingung nggak nih? Ada yang belum jelas? Kok ini bisa ketemu di sini, kok ini bisa gini? Alhamdulillah enggak, Kak. Mantap banget.
Oke, mungkin berhubung kayaknya udah pada paham nih. Kita lanjut aja berikutnya ada apa sih? Oke, sekarang Berikut udah aku ini teman-teman. kan. Jadi emang nggak begitu banyak materi hari ini karena emang materinya cuman ya itu aja. Jadi bentar buatnya sama kode bisnisnya aku persiapin dulu. Dapat hadiah loh, sepeda Brompton. Nggak ada yang dapat ya. Semangat. Oh, itu ada harta karun di sini. Itu apa sih, Rin? Itu fotonya sah. Jahat ya kita sama moderator. Nggak apa, Nah, biar gitu, guys. nama Moderator gitu suka. loh udahnya. Dia aja pede. Ini buat kodenya nih. Buatnya aku kirim kolom chat juga tuh. Owner apa? Username ya? Oh iya bener. Lupa buat screenshot username karena aku kasih tahu lagi buat 2 orang top ranknya bakal dapat tiket reward di kita nih. Ini pertemuan terakhir ini. Betul. Ya, Pertemuan PK Kan. terakhir dari dibahas bareng. wow, Oke. terasa sudah TBK. Ya. Aja. Nah, boleh buat join tadi. Link aku kirim di kolom. Nggak perlu ragu, nggak perlu malu. Karena nilai teman-teman sendiri tahu. Lumayan hadiahnya. Iya, lumayan loh. Buat bereng. Cukup lah ya. Oh ini nih. Baru nih. Hadiah Uang kan ke. Emangnya apa hadiahnya? Biasa lah ya. Itu ya yang udah aku kirim. Ya, iya. Ada 20 orang yang ya. join. Ini yang lain sampai ketinggalan kuis berhadiah. Mantap. Hai, terima PT. Amin, amin. Betul sekali. Semua yang disiahnya di PTN. Amin. Kasih tahu bu teman yang nanya kapan tryout kemarin hasilnya keluar malam ini bakal keluar nih teman aja nanti bakal ada tiga top 3 di post fotonya dari tryout kedua kemarin. Kak, TO kemarin di mana? File TO segera tunggu di sosial media bareng di Instagram sama di Twitter ada masih ya, teman-teman. Yang lain yuk. Saya 1 menit teman-teman.
Udah jam 7:05, mungkin boleh ya teman-teman. Dan udah selesai, boleh buat coba kesini karena soalnya bakal lagi. Semangat kerjakan ya teman.
Kalau yang udah agak SS kemarin. Yang udah nickname-nya SS. Nanti bakal aku buat top siapa. Yang udah selesai, ditunggu sebentar ya teman. Ini bakal kita juga bakal aku buat siapa menang di sekali ini teman. Jangan yang udah selesai si feedbacknya. Betul, sambil nunggu isi juga buat feedbacknya supaya di ini Kak Ri bisa lebih baik lagi. Bakal pinter banget di semester depan. Ini nanti bakal ketemu lagi yang angkatan 22, 23. Buat yang angkatan 21, 20 juga mau tapi di alma sama. Semangat ya guys. Dan sudah ditunggu calon ke masing-masing. Apa yang mau masuk teknik CPM ditunggu oleh berdua ini. Semangat guys. Teman-teman. Boleh. Coba yang PP-nya baru. Iu. Just dulu. Mungkin kita kasih waktu 3 menit nih teman-teman. Lihat di udah sedikit nih mengerjakan. Oke, yang masih akan terburu-buru. Semangat.
Oke, satu lagi ya teman-teman. Oh, udah jam lebih 8. Jadi kita teman-teman dan buat nanti akhir pembahasan kasih tahu nih masih 2 orang. Oke, mungkin aku bikin lagi kita bahas. Oke, mulai Kak. Kak. Oke. Jadi teman-teman ini susah ya. Ya, langsung aja. Jadi bidang upaya A, B, C. Kemudian TAB, jadi TAB, C, TAC yang belakang, terus ada BAC itu tegak lurus. Nah, dibuatlah ada di sini lurus semua, tegak lurus ini tegak lurus. Salah mainnya. Terus B sama C itu akar 3. B dan A akar 3. Terus ada sudut antara BC dan BC. ABC, BC berarti sin theta. Biar apa yang kelihatan. Nah, ini ada sudutnya di sini ya. Nah, yang pertama kita pakai ABC nih buat nyari O-nya. Cara gimana? Nah, A itu kan sama kayak ini toh, C sama kayak O. Nah, bisa pakai pita nih nyari C dulu. Nah, nanti dari setengah ini ketemu AO 3 kuadrat tambah akar 3 kuadrat dari akar 6. Setengahnya berarti akar 6 per 2 O-nya. Sudah kita ketemu si di sini. Terus kan kok theta ya. Cos theta cos sin ya sama mirip udah ketemu. Terus ini caranya gimana? Pakai pita juga kayak tadi. Sini kan kita sini 3. Di sini akar 6 2 kan. Ya udah pitanya kan berarti kuadrat ini ditambah kuadratnya sini. Hasilnya 42 per 1/4 kita keluarin karena akar kuadrat jadi terus akar 2 atau ini TO ya. Nah, habis itu cos samping mirip tinggal 6/2 di emas tengah 42. Duanya bisa diret jadilah 6 per akar 42. Terus akar 42 kan dari 6 dikali kita coret per 7. Atas akar 7 kali akar 7. Jadilah seperti akar 7. Paham semua? Oke, teman-teman. Ini Di screenshot. 1, 2. Mungkin kita ke soal nomor. Oh, ini AO
Per 2. Akar 0 per 2 kan ini apa sisinya ya ini kayak kita persegi ini jadinya akar 3 kalau sisi lah kubuki maksudnya kita ketemu di sini kuras biasa kan siku kita kuras biasa dikuadratin ini dikuadratin dijumlahkan karena dia miring si lebar ya harusnya kayak persegi. Nah berarti sisi ini sama ya hasil pita tadi dibagi jadi akar per 2 tuh AO-nya gimana enggak? Oke Kak tuh Belum lanjut. Kalau Mungkin ada awalnya aku mau cari itu luasnya juga bisa. oh pakai juga bisa. Alas kali ini oke sama kelas tingginya ini kayak pakai alat itu 3 kayak gas dengan C tidak ketemu akar 6 kali sama aja ya Udah? Paham? Ngerti? Sudah. Oke, teman-teman nomor 2. ada Nah, yang ojek ini tuh yang tadi cuma di angkanya ya udah berarti volumenya tinggal 800 P-nya 5 Y 3 Y nya 2 tinggal dihitung akan kayaknya ada 3. Kalau udah tinggal dihitung kayak tadi panjang lebar tambah tinggi semuanya di 4 maka ketemu 100. Kalau ada bisa ditanya Maka tadi atau cuman ini. tuh sama kayak angka sih. Paham. Oke. Enggak. Teman-teman ada pertanyaan masing boleh banget. Siap. Oke, berapa lanjut kita langsung soal nomor 3 teman. Wow, panjang. Soalnya aja ya. Ini seperti mudah. Lima ABCE terbentuk dari segitiga ABC dan D. Panjang B 11 sisi ACD berbagi E. Jika luas segitiga BEC 11. Oke, kita cek di pertama tuh sih. Pertama kan C-nya di kalau ada tahu berarti kita bisa cari pakai pita dari segitiga ABC. Nah, kalau C-nya itu tahu tadi lu
nya BE ini diketahui. Berarti kan nanti jarak E ke ini kan bisa dihitung ya, luas segitiga. Kalau yang ketemu dan ini ada nih tangan 11, AB-nya 11, berarti bisa kan ditanya ini ke AD kan itu Y. Y-nya bisa dengan variabel satu saja. Yang satu. Oke. Terus kalau yang kedua sama logikanya tadi. BD-nya tahu. Bentar. Nah, kalau itu tahu, berarti kan kita cari DA ya. Terus kita tahu Y-nya enggak, karena ini tahu belum di. Jadi kita tuh cari sama X-nya. Ini pendapat ya enggak? Ya, itu kan cuma tahu ini. Aduh, tapi enggak tahu E ke A berapa. Tahu. Oke, itu tuh teman. Kok bisa saja cukup yang dua mungkin pahami dulu nih. Oke, apa mau ditanyain teman? Lanjut ya. Pas basic apa Kak? Tadi yang X. Kalau X, kita tahu Y. Buat nyari. Kalau X-nya ketemu, otomatis Y-nya karena kita AB-nya 11. Oke. Lagi. Lanjut, Kak. Oke, lanjut nih teman-teman. Soal berikutnya. Bro, ini kayak mau bahas nih. Sudut-sudut. Oke. Ada sudut E sejajar dengan sudut A. Panjang A itu sejajar dengan C. Nah, AE sama C. Terus titik merupakan titik potong antara D sama C. Ini P itu apa? 38. Terus ada itu 7. Nah, digambarin sudut yang A. Nah ya, saya ini sejajar. Gak bingung. Aduh, banget. Ada dari sini. Begini nanya. Terusin. Nah, itulah sudut yang sama ini. Sudut ini dengan sudut kan. Lah, sama dengan sudut ini
hijau ini. Terus kalau ini garis juga kayak tadi tuh ini sama harusnya kayak sini. Hijau kan harusnya. Kebalik deh kayaknya ini. Terus ini ya kan sama kayak ini. Terus sama kayak sini. Jadi sudut ini itu penjumlahan antara ini dan ini begitu. Tuh. Kejadian Bingung nggak 105 sama ya coret-coretnya? teman-teman yang benar. Mm-mm. Ini di screen mungkin jawabannya A, tapi di kuisisnya tetap 105 kok. Jawaban yang benar. Mm-mm. Ya beginilah. Mungkin sama juga kayak soal yang tadi, mirip-mirip. Ya, luas bagian punya ya. Udah, ada Masih yang nggak nih? bingung? Kak, tadi aku jawab 100%. Iya, Bu. Iya sama. Iya, Oke, Wak. bonus deh, bonus. Satu soal bonus hitungannya. Oke, yang ini kita agak bonus deh. Mohon maaf ya teman-teman. Pinter bareng ada grup telegramnya nggak, Kak? Line-nya. Untuk sekarang, pintar bareng basis grupnya di LAN ya, teman-teman. Nah, betul banget. Oke, mungkin kita lanjut ya. Jadi ini nanti bakal jadi soal bonus deh. Oke, hampir mirip. Tuh, Langsung di ini aja Kak pembahasannya. Oke, Tadi jawabannya mereka B. sudah membaca. Teman-teman sudah membaca semuanya. Semangat, semangat, semangat. Oke, kita mulai dari pernyataan satu dulu kita cek. Kan tahu kalau AB sama dengan BE sama dengan AE. Jadi ini segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, berarti kan sudutnya itu semuanya adalah 60 derajat. Nah, karena kita tahu 60 derajat, berarti kita tahu ini yang berlawanan apa sih bertolak belakang itu juga 60. Tapi kita nggak tahu si Q-nya ini berapa. Karena kita cuma lihat dari pernyataan satu aja ya. Jadi, pernyataan satu aja itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. P plus Q-nya itu berapa. Terus, kalau kita cek lewat pernyataan yang kedua, kita juga tahu kalau si segitiga BC, CD, BD. Nah, ini juga sama sisi. Segitiga BCD ini juga sama sisi. Berarti, kita juga akan tahu Q-nya ini 60. Karena semua sudutnya kan 60 kan. Berarti yang di sini juga 60 kan yang di pojokan, yang di B ini. Nah, karena kita tahu yang di B ini adalah 60, berarti sudut yang bertolak belakang di sini juga 60. Nah, karena kita tahu 60, berarti kita bisa jumlahin si P sama Q-nya ini karena sudah ketemu nilainya. Berarti pernyataan 2 aja itu cukup. Gitu. Kalau pernyataan 1 nggak cukup, pernyataan 2 cukup. Semangat, semangat, semangat. Bisa dibaca yang tulisan pojok kiri atas. Semangat, semangat, semangat. Semangat lah. Benar banget, harus terus semangat. Oke, ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Masih terbuka nih kolom chat buat pertanyaan. Cukup ke Oke, Bagus. Kayak kamu betul semua ya. keren Ini banget. sudah tidak sabar melihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi.
Kak, aku belum Oh, akses soalnya. untuk Oke, aku sampaikan lagi soalnya ya. Nih, sorot-sorotnya bagus deh. Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman. Oke, lanjut. Kayak tadi soal ini. yang mirip kayak tadi lagi nih. Yes. Oke, perhatikan gambar di atas. Oh, udah dipindah. Di sini aja Kak. Oke, Nggak yang tadi. Oke. Sama kayak tadi persis caranya. Perbandingan lagi kan. Tinggal kita bandingin. Si ini, aduh. Highlighter. DA per AB sama dengan EF per FB. Terus nanti bandingin lagi satu lagi yang CB per AB sama dengan EF per AF. Tinggal dihitung. Nah, hasilnya 36 per 13. Sama kayak tadi, yang dicontoh soal tadi. oke. Sama persis nih caranya kayak tadi. Cuman angkanya aja yang beda nih teman-teman. Ya, ini cuma angkanya aja yang diubah. Intinya cuman kalian paham perbandingan. Kalau kalian paham tuh ngerjain soal apa aja tuh bisa. Cuma nggak usah panik kalau lihat gambar-gambar yang bingung kayak gini. Tetap tenang dan kuasai teman-teman. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ya ke soal berikutnya. Udah habis. Oh, sudah Mungkin habis. teman-teman tadi ada soal bonus. Nah, itu tuh apa sih arti kutil? Nah, kutil itu artinya kurang teliti. Nah, di sini maksudku dan kakak-kakak tutor ini tuh biar mengapresiasi teman-teman yang udah hadir di setiap kelas PK belajar bareng. Kayak gitu. Terus yang kemarin itu bakal tahu sih kutil itu apa. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman buat belajar bareng PK di malam hari ini. Mungkin kalau ada yang masih bingung atau mau tanya-tanya boleh buat Screenshot soal terakhir. oke. Ayo yang mau tanya-tanya seputar jurusan kita atau apa gitu juga nggak apa-apa. Ya, Kak yang tadi hasil kuisis gimana? Oke, penasaran ya? Atau di sini aja, kasih tahu aja, terus ntar nunjukin username-nya. Oke, mungkin yang tadi aku buat bonus dulu ya, yang tadi salah soal. Di UGM dapat UKT tertinggi, Kak. Ah, Ntar emang ya iya. teman-teman, sambil menunggu, boleh buat tanya-tanya tentang seputar perkuliahan nih. Kak Arindi ini dari Arsitektur UGM, Kak Dini Nggak dari bisa Teknik jawab. Sipil UGM. Aduh, tidak bisa menjawab mandiri UGM. Iya, yang mandiri. Karena bukan mandiri. Tapi kayaknya enggak deh, guys. Kayaknya tetap tergantung. Kalau UKT itu ya tergantung pendapatan orang tua. Kalau UGM kayaknya tidak sekejam itu deh, kayaknya. Tapi nggak tahu juga. Mohon maaf, kurang tahu. Iya. Soalnya kita juga nggak nanya teman-teman kita UKT-nya berapa. Kamu UKT berapa? Iya. Kayak privasi gitu sih. Bisa ada kelas lagi nggak, Kak? Ada, bisa ada kelas, Ada, tapi guys. bisa ada kelas tambahan, kuliah, pada hari Sabtu. Ya Allah.
kelas belajar bareng Kak maksudnya. Ya, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang arsi atau apa, nanti bisa DM aku aja. Rindy Dan Cahyati. skor. Semangat aku sayang kamu. Semangat aku Dari ini. Oke, jadi buat dua top top 2-nya, ini ada atas nickname KK sama Widya ya teman-teman. Jadi selamat buat dua orang ini. Nanti langsung aja ketuk DM-nya di @pinterbareng_id. Cantumin juga screenshot-nya dari nickname-nya tadi sebagai bukti. Oke, selamat ya sekali lagi buat KK dan Widya. Ya, yang lain tetap semangat juga. Hadiah PTN menanti. Betul, Tetap Mbak. Gimana sih? suara. Biar kita yakin. Masuk, Rin. Oh, oke. Biar kita yakin sama jurusan kita pilih. Soalnya aku udah dapet jurusan sesuai passion. Tapi masih bimbang. Gimana caranya? Tapi Jangan kalau bimbang. menurutku kalau udah sesuai passion tuh nanti jalaninnya juga asik gitu loh. Iya, bahkan yang nggak sesuai passion juga tetap asik kok, guys. Ya. Soalnya Instagram lama-lama pintar tuh, bareng ya Kak. Iya benar Apa? banget. Iya. Instagramnya pinter bareng. soalnya lama-lama kalian tuh bakal terbiasa tuh loh sama kehidupan. sama kehidupan kampus, sama kalian tuh belajar bidang apa, walaupun awalnya kalian nggak suka, lama-lama ya karena terbiasa jadi bisa suka. Apalagi yang kalian udah sesuai passion, jangan bimbang lagi. Udah kayak udah Karena gaspol aja. nyari jurusan sesuai passion aja tuh nggak mudah tuh teman-teman. Kalau kamu udah nemuin passionnya, ya jangan disia-siain lah. Oke, mungkin Mas mau ada yang tanya-tanya lagi seputar perkuliahan. Boleh banget nih ditanyain. Ya, mumpung di sini. Buat teman-teman yang lain, boleh banget buat ngisi feedbacknya ini. Berhubung ini juga pertemuan kita yang terakhir. Semoga di semester depan buat angkatan 2022, 2023 kita bisa ketemu lagi. Dan Tuh buat ada yang yang angkatan nanya, Kak, 2021, gimana nih? skornya berapa, Kak? Kalau utul gimana, Kak? Skor apa nih yang dimaksud? Oh iya, apa ya itu? Skor kuisis. Kalau utul gimana, Kak? Ada yang tahu informasi utul? Betul. Ya nggak gimana-gimana. Kak, untuk Kalau ujian di mandiri, apakah Pinter Bareng mengadakan kelas? Kak, ada yang nanya nih, kalau ujian buat persiapan ujian mandiri nih, ada kelas nggak nih Pinter Bareng gitu? ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat pinter bareng. Karena kalau di tahun yang kemarin kan buat ujian mandirinya pakai nilai UTBK ya, Iya, setahu aku juga pakai nilai UTBK sama rapot. rapor. Dan kalau tahun ini bakal ada ujiannya juga, bisa banget sih jadi pertimbangan pinter bareng buat ngadain kelas lagi. Buat bantu teman-teman semua persiapan itu lagi. Oke, Raffi Zikra, makasih ya. Semangat teman-teman. Kapan TO lagi Kak nih? Oke, buat TO-nya yang ke depan ya ditunggu aja deh. Semoga masih sempat buat ngadain TO lagi ya. Bakal diusahain dari teman-teman pinter bareng. Oh iya, aku mau ngasih tahu buat nilai TO-nya nanti bakal keluar di malam ini ya teman-teman. Jadi dipantengin terus. Atau malah udah nih? Oh, malah udah nih.
mungkin yang kemarin ikut tryout bareng yang kedua boleh cek postingan Instagramnya Peter bareng karena udah ada nilai dan peringkatnya di situ. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi, masih ditunggu nih. Nggak apa-apa kalau ada yang mau nanya. Apa nih? Oke. Betul, biasanya dibuka kapan ya, Kak? Kalau daring atau enggak, ya menurutku kalau keadaannya masih kayak gini bakal daring sih. Nggak mengharuskan ke Jogja. Betul, biasanya dibukanya setelah pengumuman UTBK sih, teman-teman. Oke, Salma, makasih. Karena kalau di tahunku tuh yang mengharuskan ke Jogja tuh waktu udah diterima sih. Untuk yang mau ngambil alma mater, kayak gitu, teman-teman. Itu emang harus kok, Kak. Harus ke Jogja kok. Enggak, Kalau jadi itu yang nggak sabar mau pakai alma maternya ya silakan ke Jogja. Yang masih bisa menahan rasa keinginannya ya silakan ditunggu dulu. oke. Nah, itu benar batu untuk utul GM langsung cek infonya di situ. Ya, peraturannya itu masih berubah-ubah karena keadaannya itu juga belum stabil dulu, teman-teman. Oke. Oke, berhubung waktu juga udah menunjukkan pukul jam 8:40 dan aku tahu teman-teman setelah ini juga mesti bakal ada kegiatan lain. Jadi mungkin bakal kita tutup aja sesi belajar bareng di kali ini. Oke, mungkin sekian dari pemaparan tutor-tutor